yang saat ini tak kunjung mendapatkan jodoh, insya Allah dengan segera menjawab salam saya, jodoh akan datang dengan sendirinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saat ini ada masalah dalam rumah tangganya, mudah-mudahan dengan menjawab salam Allah berikan kesejukan dan solusi dalam rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan dengan segera menjawab salam saya, virus corona ini bukan saja berlalu tapi hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ja'ala al-khitan syari'atan 'ala al-iman wal islam, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, li khataman nabi wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Tambora, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kadindi, yang saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus tokoh agama. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini sebagai penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua harapan kita yang belum sempat berhasil, yang belum sempat kita raih, mudah-mudahan dengan penyebab kita silaturahmi malam ini Allah ijabah semua doa dan harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan bersyukur nikmat Allah, sama halnya kita menambah nikmat itu kepada diri kita sendiri. Bersyukur atas nikmat Allah, sesungguhnya kita tidak rugi. Bersyukur atas nikmat Allah sama halnya kita menanam pohon-pohon nikmat, suatu saat akan kita petik dan kembali kepada kita semua. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah kulimpahkan, yang telah kukaruniakan kepadanya, niscaya akan kutambahkan nikmatku kepadanya. Nah, artinya rasa syukurlah yang menyebabkan nikmat itu bertambah. Dengan mengingkari nikmat Allah, sama halnya kita mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sama halnya kita dengan sengaja menimpakan azab Allah pada kita. Bisa saja corona yang sedang koro ataupun tidak pada saat ini mungkin disebabkan rasa syukur kita atas nikmat Allah yang kurang, sehingga turunlah azab dan murka Allah yang berupa bernama virus corona. Kemudian yang selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada manusia utama, manusia pilihan yang sudah ada sebelum diciptakan.
Nabi Muhammad ini sudah ada duluan sebelum Nabi Adam, namun terakhir datangnya. Kenapa Nabi Muhammad datang terakhir? Karena dia adalah penghulu dan pemimpin para nabi. Kalau pemimpin datang duluan di medan perang, mati ketembak, otomatis tidak ada perlawanan lagi. Maka yang namanya pemimpin tidak boleh berada paling depan. Kalau paling depan pemimpin, mati ketembak, habis riwayatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada acara walimatul khitan pada malam ini menjadi penyebab turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, saya berdiri di hadapan hadirin sekalian bukan berarti paling pintar. Tak pantas mata doho mada menggurui ita doho semenanweki. Masih ada yang lebih pintar, masih ada yang lebih tahu. Tapi tugas kita sebagai manusia saling mengingatkan dalam dua ketentuan, kebenaran dan sabar. Kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, tidak mau diikuti, harus sabar. Aina kembali weki. Ya. Kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, tidak mau diikuti, sabar. Kalau kita tidak sabar, orang nasihatin orang saja sudah tidak sabar, bagaimana dengan orang yang tidak nasihatin orang? Kalau tukang nasihatin orang nggak sabar, nasihatnya nggak diikutin lalu marah-marah, macam mana dengan orang yang mendengarkannya? Oleh karena itu, antara kebenaran dan kesabaran tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan. Kalau orang benar tidak sabar, berarti belum benar. Orang sabar tidak benar, berarti belum sabar. Antara kebenaran dan kesabaran harus satu paket, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, pertemuan kita malam ini saya akan mencoba membahas dua hal. Yang pertama, hikmah dan sejarah hitam. Yang kedua, taat kepada kedua orang tua. Kalau kita berbicara tentang hitam, berarti kita berbicara tentang sejarah Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita berbicara tentang hitam, berarti kita berbicara tentang sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kedua-duanya ini dihitan tapi beda. Ya. Kalau Nabi Adam dihitan itu karena nazar, karena janji. Tapi kalau Nabi Ibrahim dihitan karena memang perintah. Nah, beda ya. Nabi Adam alaihi salam dihitan karena nazar atau janji. Yang namanya nazar atau janji, selama itu tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan dan kesyirikan, hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Bagaimana sejarahnya? Ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam surga seorang diri. Madam sodi bapak-bapak ketika dai wara adi saroka kese musana apa susah? Susah. Une sehingga itu TS au one nagaga keindahan rumah ake nambe. Kone ne hijau mule beti wara one nambe. Tanpa ina lambe to it kompe. Tiwara one. Kone nagaga bone perhiasan.
seindah apapun istana yang kita bangun, wati suara tosi weta kompe gelisa galau merana terlalu. Edeku bapak-bapak na do Oslowe na cokiri di Kediri ya cokiri yuk. Na do Oslowe na bapak-bapak nan cokiri yuk. Nan coki dengan tiri bawara makan terong. Oleh karena itu Nabi Adam alaihi salam saja manusia pertama yang Allah ciptakan tidak mampu hidup dalam keindahan taman-taman surga. Untuk apa keindahan ini dek? Kalau aku menikmati seorang diri. Coba ada di kau, jangankan roti, batu bata pun terasa roti. Bayangkan. Munajatnya Nabi Adam di rumah. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan aku seorang diri kalau akhirnya aku merana? Aku butuh seorang teman. Setelah diciptakan Hawa, kaget Nabi Adam. Bau nak kayak modern rumah, bau wati sama kayak. Bau nak kayak modern, bau wati sama kan? Sama gai apa kat ngai rumah ina sama si modena ada ngune lo kan dadi manusia tetiwara mendadi masa jeruk minum jeruk wati luan dadi nambe keris ketemu keris luan dadi ro unti wati luan ini harus suara sarung. Setelah Nabi Adam punya teman, bahagianya luar biasa. Aunggahi Nabi Adam, dek, jangankan emas permata, rantai kapal pun akan kukalungkan di lehermu. Bahagian siang. Di balik kebahagiaan Nabi Adam, ada iblis yang tidak senang. Nahu memorin toiwa uwe watipu iyo caru murinake di saroga. La Adam ake muri di saroga wara-wari lengan sementara nahu gara-gara diciptakan Adam losa lembo Adam warab nefagai bete utok teken cihim no Adam main nawan iblis. Apa yang terjadi hadirin yang berbahagia? Digodala oleh iblis Siti Hawa wa'u tipu ba iblis ke hudi ke Hawa pohon abadi ngahasi pohon ake Hawa insya Allah selain senamuri ini selamanya di saroga lengai. Yang namanya iblis caru manis, gaya menipunya tidak terasa. Apa yang kulakukan demi kau si orang dek ya, padahal itu bagian daripada tipu muslihat. Setelah Adam tertarik, setelah Hawa tertarik, nakeku Hawa ampun caru nake laule rayu pula Adam ga ngaha ulus pengomi arti lo pengomi lain pemimpin wa uster goda Adam ka de ngaha uluku lau sama laul Adam. Apa yang terjadi namanya tuh mone nih so iraba Hawa ke di Adam bang poda jane di madar ede poda ni ari dari ngun hatu agora haku barang gomi tisune poda no ngomi dosi we na caru se elin warane nanto nanggahis re tiba-tiba ganteng ita senaya ke abang so di aune mari so di nah sehingga apa yang terjadi yang namanya naimone awak usira godab dosi we kau pun naruh jenggot selupa gebihan ya kone naruh jenggot selupa kalau sudah digoda oleh perempuan pasti jatuh. Hari pertama pepa, hari kedua pepa kenari kombi berne ene ngomi ari de aunggahi Nabi Adam berne ngomi ari ya wa ur karawi ngabual hudi akhirnya mereka menyesal. 400 tahun Nabi Adam minta ampun kepada Allah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya Nabi Adam berpikir unik cara lagi diampuni pada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal Nabi Adam, kalau Allah mengampuni dosaku, maka akan kupotong salah satu bagian tubuhku. Akhirnya apa doa Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, ampunilah aku. Kalau tidak Engkau ampuni, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, setelah diampuni 400 tahun kemudian Nabi Adam ke baru nefar janjina. Namanya usir hidup bahagia nefar. Akhirnya datanglah malaikatul Jibril mengingatkan Nabi Adam alaihi salam. Dam, kawara weki dengan waktu bara janji madam. Waktu bara loken nifang na au kami janji. Akhirnya ngawab iblis, engkau berjanji kepada Allah ketika Allah mengampuni dosamu, engkau akan memotong salah satu anggota tubuhmu. Neena tompo edi Nabi Adam watir luan lampa. Neena tompo rima pona pandangan. Neena tompo ilu iha poda pandangan wali. Neena tompo fiko lebih iha wali. Maka pilihlah salah satunya ngaran dia si Coki matape. Warlo ka aweh madano. Ayo, wati perlu pe. Ya. Madama istilahkan keris lalu bra. Maka Nabi Adam memutuskan untuk memotong ujung kerisnya. Kebetulan akan deh newarat compo sempari edek kebarakan mata keris gini. Ya, memotong ujung kerisnya. Sekarang pertanyaannya, apa hikmah dibalik ini semua? Kalau dari segi kesehatan, yang namanya ujung keris itu, kalau kita buang air kecil, jelas kena nggak ujungnya? Jelas kena nggak ujungnya? Karena secara otomatis lama kelamaan bakteri berkumpul di situ. Mungkin virus corona rawara dede. Boto apa ya? Virus corona ke nahi naku dauman tubuh koro. Nah, wara si makoro mulai ay mengadi-ake supaya corona tidak berkembang. Jangan koro lagi. Virus numpuk, maka dari segi kesehatan otomatis terhindar dari berbagai macam virus dan bakteri. Yang selanjutnya, mohon maaf, memunculkan kenikmatan apabila berhubungan suami istri. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, lalu apa makna hitan yang sesungguhnya? Nah, dari sejarah akan dende sudah jelas. Makna hitan itu memotong ujung keris. Apa hukumnya? Hukum asalnya sunnah. Hukum asalnya sunnah. Karena apabila orang sudah dewasa belum berhitan, maka sholatnya tidak sah. Maka apabila mempengaruhi batalnya sholat, berarti hukum sunat menjadi wajib. Sunnah bagi laki-laki yang belum masuk usia dewasa. Kalau bagi perempuan, hukumnya mukarramatun, mulia. Nah, ini tidak ada kejelasan hukum bagi perempuan ini. Dijelaskan kalau di Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Imam-imam yang lain dikatakan bahwa hitan bagi perempuan merupakan bagian daripada kemuliaan. Makanya perempuan wati luas sama bune tumune cara sunnah.
dompo seraha si dosi repo bau repo gaina akan mengurangi nafsu. Mada ulangi, akan mengurangi nafsu. Kalau kita potong sedikit menurut keterangan hadis, perempuan itu makin bergairah. Mohon maaf lainan untuk sampu materi ini penjelasan. Ya. Nah, awaras ibu-ibu gairahnya lebih tinggi berarti pasre. Nak kurasi nafsu maru pistol jauh-jauh hati-hati deh. Berarti baru kepuli potan tombon. Iya. Nah, hari lalu bapak-bapak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Lalu kalau kita berbicara hitan, berarti kita berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bapaknya para nabi. Bau Nabi Adam berarti pegaina bapaknya para nabi. Nabi Adam bapaknya manusia, sementara Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Karena lahirnya syariat itu muncul pertama kali di Nabi Ibrahim alaihi salam. Tempuh Nabi Ibrahim kalau secara syariatnya Nabi Adam agaga sunat karena nazar, bukan karena disyariatkan. Sementara muncul syariat khitan itu munculnya pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa izibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa atammahunna. Nabi Ibrahim alaihi salam membenarkan kalimat-kalimat Allah dilaksanakannya. Pakai dege disebutkan kalimat berarti pehenahi hitan. Jadi makna kalimat di sini bisa saja perintah berkurban, bisa saja perintah berhitan. Disebut Allah hanya keterangan kalimat. Kalau sudah ada kalimat-kalimat berarti banyak perintah berupa kalimat yang ada di dalamnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihi salam berhitan pada umur 80 tahun. Kira-kira di antara waram umur 80 tahun. Wati puwaran nawaras berarti nefan malaikat pencabut nyawa. Or nefan berarti Nabi Ibrahim alaihissalam berhitan di umur 80 tahun. Keterangan hadis riwayat Ahmad itu menggunakan kapal. Bahu bipi sadis lah. Kira-kira lebih toy zaman akhir kani seponggo om dari. Ya kone kani gunting saja kayak orang tahun. Ya. Nabi Ibrahim pertama kali disunat menggunakan kapal. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittabi millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah millata Ibrahim, ajaran agama Ibrahim terkait dengan hitan, karena Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim dari kecil sudah bersih, bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi Ibrahim sudah bersih dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Kadang-kadang dari saat AKG salah memaknai kata syirik. Syirik menduakan Allah. Jadi artinya syirik ini mengakui ada yang lebih besar, ada yang lebih kuat selain Allah. Unik cara dengan budaya. Unik cara kita melaksanakan budaya. Boleh nggak kita melaksanakan budaya? Boleh selama
tidak bertentangan dengan Islam. Kalau ada budaya yang bertentangan, kita melakukan islamisasi budaya semacam Campo Safari dan sebagainya. Ini budaya. Tapi kalau kita lakukan dengan membaca sholawat Nabi, salah apa tidak? Tidak. Mancarare, membesar-besarkan keris, ada kekuatan dan sebagainya. Keris kalau menurut ngaji Pemadage lambang daripada kejantanan, lambang daripada kepemimpinan. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat dari cara pelaksanaannya, maka tidak mengapa. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, alangkah bahagianya orang yang melaksanakan walimatul hitan akege dengan acara-acara bune ake. Dahului dengan ngaji jama, lalu dengan ceramah agama. Tiwara mencara. Au ngahi nabi ya, man sanna sunatan hasanan falahu man amila bihi. Barang siapa yang melakukan contoh yang baik, maka dia akan mendapat pahala sebanyak orang yang mengikuti dan tanpa mengurangi pahalanya. Kalau ada unsur kebaikan dari acara-acara seperti ini, maka sohibul hajat mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya. Dan sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan contoh yang buruk, maka ia pun akan mendapat dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Jadi antara kebaikan dan keburukan ini, hadirin yang berbahagia, ada akibat, ada imbas di ru'u bendai semenan wiki. Coba memberi contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, dia akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikuti keburukannya. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, maka katakan acara yang kita lakukan ini bukan sesat, bukan bid'ah, karena apa yang kita lakukan dari bacaan dan seterusnya tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Pai bacaan dari melai, losa dari hadis dan sebagainya, losa dari Qur'an, edekun cara naengaran. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya, apa hikmah di balik hitan? Yang pertama menanamkan keberanian di anak, menanamkan keberanian kepada anak. Dari kecil saja anak daye sudah kita ajarkan untuk menghadapi bahaya yang besar. Namanya hitan ake, otomatis keluar darah. Dari kecil anak kita sudah diajarkan yang namanya keberanian. Kalau kita berbicara tentang keberanian, berarti kita berbicara tentang kebenaran. Kalau kita berbicara tentang kebenaran, berarti kita berbicara tentang kejujuran. Kalau kita berbicara tentang kejujuran, berarti kita berbicara tentang keadilan. Seseorang tidak akan berani kalau dirinya berada dalam kesalahan. Seseorang tidak akan berani kalau dia berada dalam kebohongan. Seseorang tidak akan berani kalau dia berada dalam kecurangan. Warasi tahu disan daire menegakkan kebenaran, berarti daire boy wawancara sehingga kita takut dikoreksi oleh orang lain. Maka lewat hitan ini sudah kita ajarkan anak kita untuk berani
menghadapi tantangan sebesar apapun. Lalu yang selanjutnya, hikmah yang selanjutnya, ternyata orang tua mengutamakan perintah Allah ketimbang kasih sayangnya kepada anaknya. Ndai ngasih lampa anak dari satunu pelosara anak luar biasa kasihan dai. Tapi karena ini perintah Allah, kita laksanakan karena penuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bayangkan hadirin, Nabi Ibrahim ini fina menyembelih anaknya, lalu mimpinya itu dibenarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Diberitahulah anaknya, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? So dina anana, bagaimana pendapatmu? Karena anak ini anak yang soleh, au gaina. Karawi perumah perintah, karawi peramai perintah rumah, aina fiki mumada. Insyaallah ita muraka kumada termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan, tepai ana madurhaka durhaki, de opege mada durhaka durhaki durhaka re domone durhaki re dosi we. Ede kalau tenau bahasa Arab anta anti. Kalau anak kita durhaka durhaki au cambe gaina, anak aka sengat inang renifi rasembele kumbomi anai ngat sambe kendakira lo bem icula lo ama. Anak durhaka alhamdulillah tibaran takedei. Anak durhaka hanya mungkin ada di cerita-cerita masa lalu. Mudah-mudahan di sini tidak ada, amin ya rabbal alamin. Kalau anak ini durhaka, pasti ia akan menjawab, bapak duluan, soalnya bapak udah bau tanah, sementara saya ini pengalamannya masih minim. Alangkah indahnya kalau bapak yang udah tua duluan, anak muda belakangan. Nanti deh kau bipa cama. Lalu pertanyaannya, unek gulau na ceritana lo akan ndake Nabi Ismail ni, mau lo akan ndake sia, disembelih ikhlas, disembelih sabar untuk mau akan. Ternyata di balik Nabi Ismail yang hebat ada ibunya yang hebat. Bayangkan hadirin yang berbahagia, Siti Hajar ibunya ditinggalkan ayahnya wati untuk keihan rahim nan untuk tahu rahim di paiwe zaman akhir nah kura belanja untuk keihan rahim. Siti Hajar ditinggalkan bersama anaknya pai di mana tahu pakai di gua. Di sekitarnya banyak binatang buas batin untuk keihan rahina. Dek bune jaki adan amang tahu amang ngumi anak heba amang ngumi anak pagati heba ngumi amang ngumi ati mungkin barang ngumi dunia anak aroi rawatina aman de paina bantu pai anak bagi tunggana ngumi anak ampa de umur 2 mai pakindai arah gua aki anak. Tapi karena Siti Hajar ini istri yang soleha, dia didik anaknya dengan ajaran-ajaran tauhid. Dia didik yang baik. Berarti kesimpulannya anak akan menjadi soleh kalau ibunya soleha. Anak akan menjadi salah kalau ketemu dengan ibu yang salah. Sebab yang paling banyak di rumah ini ibu-ibu. Cihi apa podang ni madai? Mau setan ni kan eli ibu no? Cihi apa podang ni madai? Iya. Alhamdulillah. Berarti kunci pendidikan yang pertama
ada pada seorang istri. Suami apa tugasnya? Mencari nafkah. Bahasa Inggrisnya ngupangaha. Tugas suami mencari nafkah. Warasiwei malau ngupan nafkare berarti sudah hilang kewajiban suami. Waura berarti suami tidak paham tugasnya. Kalau istri yang cari nafkah berarti suami tidak paham tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, begitu pentingnya pendidikan untuk anak lain. Cara si pendidikan aina nifidai. Dari kapan pendidikan? Dari sejak dibuat. Jangan sampai ita dohoge waur limam ba'a ini ba'a sempurun ba'a dawara anak raho. Rumai be mata anak namme gombi napahu puni pote gombi. Yang penting wara anak rumah ain kayak gini. Di luar. Ngahi mataho punya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, mbe pumada anage masole. Rakapoda anana masole. Dep cerita na boleh gucaran luakan raka anak Nabi Ibrahim. Cerita gua tawati madai. Kalau cerita si madang dia tersinggung ibu-ibu. Cerita ibu-ibu, tempat tergantung ibu-ibu. Cerita ibu-ibu. Iya Ramadan cerita, kalau bapak-bapak cerita kayak gini. Nabi Ibrahim raka kaina anak kege ranikana lao Siti Hajar. Wei pertamane bernama Siti Sarah. Sudah umur beliau itu kalau tidak salah 75 tahun umur Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Wati bara anak mai baweina kege laina rahir manika weina pau heba Siti Hajar Siti Sarah kumbi bapak dai kalau istilah sekarang nih bapak dai kumbi nikah romo kita yang pemara anak dendak ke wari pahu pabijak sini wali Nabi Ibrahim Nah ku ngawan nikah ari palanggomi ku mengupan. De ai ne kado. Wara tahu kompendai. Ternyata yang dimaksud adalah Siti Hajar, pembantunya sendiri. De waur nikah na sama-sama lalopan na elokon ete hebat. Dua buah lalolan betoi. Ternyata dua buah singinan ternyata dua buah anak. Tolong buah sabune pacamat. Oh. Dua buah inan, dua buah lalu anak bernama Ishak dan Ismail. Ishak ede waragaina keturunan Yahudia, ede waragai keturunan Israel. Ismail ede waragaina keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kira-kira ibu-ibu setuju nggak kalau bapak nikah lagi? Wah, wati karena tiwara alasan, ya. Karena ada alasan-alasan warga nikah wadege sudah dijelaskan oleh Nabi. Apabila istri tidak mampu lagi amaru pistol anu berahi pepa unga caru maru pistol dan dede selaune berarti sudah tak mampu lagi. Jangan salahkan abang dek mencari kebahagiaan di luar rumah. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, jadi tiwar alasan kalau ibu-ibu sanggup mulai sering matanggahi
Mbei sewati praho, nambei sebagai ibu-ibu sewati raho dosa bapak-bapak menikah lagi karena tidak ada alasan secara syar'i. Namaru pistol janjau papepan janjau keroci mengupam gelai. Aing kanyirin Islam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Jadi terciptanya anak yang soleh tergantung bagaimana didikan orang tuanya. Sehingga pada saat disembelih Nabi Ibrahim alaihissalam datang malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malaikat Jibril. Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dijawab oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, dari sini juga lahirlah takbir, tahlil dan tahmid di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan ada bacaan sholat itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana bacaannya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bacaan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang taat kepada kedua orang tua. Apa yang kita lakukan pada hari ini bagian daripada pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak, bagian termasuk hitan, menikahkan, pemberian nama dan seterusnya. Sekarang bagaimana kewajiban anak kepada orang tua? Jadi anak punya kewajiban untuk taat kepada orang tua. Kapan sampai kapan? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati aba'aka hayyan wala ta'sih. Taatlah kepada ayahmu, karena ini simbol dari orang tua utama. Taatlah kepada orang tuamu selama mereka masih hidup dan tidak diperintahkan untuk maksiat. Nah, bayangkan hadirin, sudah ada garis bawahnya. Taatlah kepada kedua orang tuamu selama tidak ada maksiat di dalamnya. Warasi maksiat wajib taat atau tidak? Tidak, tetapi pengabdian anak kepada orang tua tidak berhenti. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ayahnya seorang tukang patung, tetapi Allah tetap perintahkan untuk berbakti. Taatnya yang tidak, baktinya tetap bergaul secara baik kepada kedua orang tua, seiman ataupun tidak, tetap. Kenapa? Jasa orang tua sama kita tidak mampu kita balas, walaupun kita berikan dunia plus isinya, tidak mampu. Melainkan kita memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita. Dengan cara bagaimana? Memenuhi apa yang diperintahkan, berkata baik dan sopan kepada kedua orang tua kita. Ingat hadirin, keramat kadang-kadang daige ngupa keramat, ngupa tempat paling mulia doolalo, ya. Keramat yang paling ampuh seperti yang dinyanyikan oleh Bang Haji Roma itu. Keramat yang ampuh di dunia adalah doa ibu. Doanya orang tua kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coco mudurhaka kone mengupah sampai cepa sendiri, tidak akan bisa mendapatkan rezeki sesuai dengan harapan. Sebab berbakti kepada orang tua bagian daripada jalan dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah memurahkan rezeki orang tua karena banyaknya anak. Ne sendai mori senang walaupun susah kelihatan orang, berbaktilah kepada orang tua. Kita mau hidup berjaya, berbaktilah kepada orang tua. Kita mau hidup bahagia pun, berbaktilah kepada orang tua. Jadi kewajiban bakti kita, bahkan dikatakan oleh Nabi, sampai orang tua sudah mati pun masih ada kewajiban untuk berbakti. Apa? Salah satunya adalah mendoakannya. Mendoakan orang tua. Apalagi salah satunya lagi memenuhi janji. Misalnya orang tua nguarandai, anak janji nahu tahu si hasil daige nahu nembe fakir miskin 2,5% dari harta daige. Apabila orang tua watirakan penuhi janji edere, tiba-tiba lampau ulu berapa, maka kita sebagai anak yang mendengar dan tahu wajib untuk memenuhi janjinya. Kemudian yang selanjutnya bersilaturahmi dengan karib kerabat, keluarga orang tua, teman, sahabat, kita tetap menyambung silaturahmi. Karena ini bagian daripada kebaktian kita kepada kedua orang tua. Kadang-kadang kita hadirin terbalik. Tiba-tiba kita dalam keadaan susah, ada orang bantu kita. Diberikanlah kita uang 1 juta misalnya. Kita akan mengingatnya sampai mati. Namun betapa banyak orang lupa kebaikan orang tuanya hanya karena satu kesalahan sedikit saja. Tahu tahu setoi dinai, tapi wati nefab dai sampai semati. Giliran orang tua yang susah payah berusaha kita ada di dunia ini, melahirkan dengan taruhan nyawa, hanya satu kesalahan saja kita sudah mau melawan kedua orang tua kita. Coba aja hadirin, jangankan orang tua, coba aja dai. Wa urandai ke vehata dou rakana bandai, tiba-tiba sudah besar dia durhaka, sakit nggak? Sakit padahal lebat tirengganam ini, hanya kita besarkan saja. Apalagi orang tua yang melahirkan. Maka benar kata orang tua dulu, mune SI uncoki nami anai tahu hau puhei nede ngai dom tuan toi pacamat mune SI uncoki na jampa anak anai mune SI uncoki nami iu wau punda di dom tua. Maka alangkah durhakanya dai, alangkah dosanya dai kalau kita mengabaikan kedua orang tua kita. Mumpung mereka masih hidup, mari kita berbakti kepada keduanya. Mumpung mereka masih ada, mari kita coba membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara kita ataupun dengan cara mereka. Kadang-kadang ada orang tua tidak mau bahagia dengan cara anaknya. Kalau ini tidak bisa, mari kita membahagiakan orang tua dengan cara mereka. Kadang-kadang orang tua, kita pengen orang tua kita menetap di rumah kita, tapi kadang-kadang orang tua kadang-kadang lebih senang bertempat tinggal berganti-gantian di rumah anak-anaknya. Maka cara yang selanjutnya aku nengai matakan ini, mari kita membahagiakan orang tua kita dengan cara mereka kalau kita tidak mampu membahagiakan dengan cara kita. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada 2 dosa yang tidak akan diampuni Allah kecuali segera bertaubat. Yang pertama, dosa syirik,
menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Yang kedua, dosa kepada kedua orang tua. Depune perlaun hadirin, ketika anda durhaka kepada orang tua, mereka telah meninggalkan kita semua. Kita tidak sempat minta ampun. Betapa menyesalnya kita hadirin yang berbahagia. Mumpung mereka moring hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama belajar untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebab kita tidak akan pernah bisa berbakti kepada orang tua kalau kita tidak belajar untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Untuk berbakti perlu ilmu, untuk berbakti perlu cara, untuk berbakti perlu trik. Kadang-kadang kita pengen berbakti tapi kita tidak tahu caranya. Kadang-kadang kita pengen berbakti tapi kita tidak memiliki ilmunya. Apa saja ilmunya? Yang pertama, watiluan dai berkata ampuai dosa naik. Berkata saja sudah berdosa. Apalagi dai sampai menghardik kedua orang tua kita. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pernah ada seorang pemuda di zaman Nabi dengan penuh semangat raho izin di Nabi yo mada ne ikut jihad desok di Nabi ini mboi pemori dom tuam bro, mboi pemori ya. Kalau begitu temui mereka, berbaktilah kepada mereka, maka pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah. Luar biasa hadirin yang berbahagia. Wati perlu dai lau lewa, ti perlu dai lau berperang, tidak perlu. Karena saat ini negara kita sedang aman. Maka jihad yang paling utama pada saat ini adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Pawunai oleh pahala, berarti matinya orang yang taat kepada orang tuanya, orang yang berbakti kepada orang tuanya, matinya dalam keadaan syahid. Matinya dalam keadaan syahid. Malaikat berlomba-lomba menjadi saksi. Aku bersaksi ya Allah, dia orang baik. Aku bersaksi ya Allah, dia orang taat kepada kedua orang tuanya. Masukkanlah dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bayangkan, mati perlu dai, apalagi sampailah melakukan bom bunuh diri. Ya, kita ini berada di negara memang betul bukan negara Islam, tapi negara mayoritas Islam. Undang-undangnya tidak bertentangan dengan Islam. Kalau boleh saya katakan, undang-undang negara kita ini Islam banget. De ampun dai mengatakan aduh, de bahaya negara lain Islam walipat undang-undangnya. Hanya pelaksanaannya kadang-kadang jauh dari undang-undang yang telah ditetapkan. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi mata katakan, jihad yang sesungguhnya adalah jihad ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini atau yang mendengar pada malam ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan nafsu dan kesombongan kita, sehingga kita dengan tulus dan ikhlas berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun kesimpulan pertemuan kita malam ini, yang pertama, syariat hitam itu pertama kali di Nabi Ibrahim alaihi salam. Manusia yang hitam pertama kali adalah Nabi Adam alaihi salam, karena atas dasar nazarnya. Barang siapa yang melakukan hitam berarti telah melaksanakan daripada sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti ia bersama Nabi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
dari segi medis, dengan cara kita berhitan, berarti kita menjauhkan diri kita dari berbagai macam bakteri dan virus yang dapat memunculkan kanker-kanker ganas. Menurut hasil survei, kebanyakan yang kena penyakit kanker, yang kena penyakit HIV/AIDS, kebanyakan dari mereka yang bergonta-ganti pasangan, kebanyakan dari mereka yang tidak dihitan. Oleh karena itu, mari sama-sama belajar daripada hitan ini, berawal dari segala kesucian. Wati si sunan dari sudah masuk usia dewasa, maka tidak sah segala kewajiban kita yang berkaitan dengan kewajiban utama kita. Kalau masih anak-anak tidak mengapa, karena belum masuk tuntutan untuk wajib melaksanakan perintah. Dalam Islam, orang yang wajib melaksanakan perintah itu adalah mereka yang sudah masuk akil balik. Akil balik dalam Islam umur 10 tahun. Nah, akil balik dalam Islam umur 10 tahun. Akil artinya akal, balik artinya nyampe. Jadi akil balik artinya pengetahuannya sudah sampai, dapat membedakan mana benar mana baik, mana perintah, mana larangan. Itu yang disebut akil balik. Mada yakin anak yang umur 10 tahun sudah dewasa menurut pandangan Islam, karena menurut akalnya sudah bisa membedakan mana benar mana baik, mana perintah, mana larangan. Kemudian yang selanjutnya, menanamkan keberanian kepada anak untuk menghadapi kenyataan hidup. Sebab laki-laki adalah pemimpin. Kalau pemimpin tidak punya keberanian, otomatis tidak akan mampu menegakkan keadilan, otomatis tidak akan mampu menegakkan kebenaran. Kemudian yang selanjutnya, bahwa hitan ini bagian daripada kesucian di atas kesucian. Sebab kalau hitan tidak dilakukan, otomatis kita tidak suci, tetap berhadas. Kemudian yang selanjutnya, kepada orang tua kita, apapun sejarah masa lalu kita, jangan sampai ada dendam. Sebagaimana firman Allah, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin, ulil amri. Jadi kata ulil ini hadirin bisa dikatakan orang yang memegang urusan atau orang yang dituakan. Nah, di ulil amri ini bisa berarti Pak Camat, ulil amri ini bisa berarti kepala desa, ulil amri ini bisa berarti orang tua, ulil amri ini bisa berarti guru, ulil amri ini bisa berarti pemimpin. Nah, termasuk imam. Misal imam doa berjemaah, makmum tidak, berarti durhaka kepada pemimpin. Nah, jangan sampai dari imamnya doa berjemaah kita tidak ikut, kecuali imamnya tidak doa berjemaah. Inilah gambaran dalam perintah Islam pentingnya persatuan dan kesatuan. Kalau imamnya doa berjemaah, doa berjemaah. Kalau imamnya kunut, walaupun menurut keyakinan kita kunut tidak wajib, tapi kalau imamnya kunut wajib kita ikuti. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Lalu iman Allah kan ini anishkurli wa liwalidayka. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Nah, bayangkan hadirin yang berbahagia, kata syukur kepada Allah
digandeng dengan berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak akan diterima syukur kepada Allah kalau kita tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada kedua orang tua tapi tidak bersyukur kepada Allah, itu pun tidak diterima. Maka antara rasa syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua, dua perintah yang tidak boleh dipisahkan. Apabila salah satu dilaksanakan, maka batal dua-duanya. Nede hadirin yang berbahagia, paupa esena perintah taat kepada orang tua disanding sama derajatnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jihad yang paling utama adalah jihad ketika kita merawat orang tua kita, karena orang tua kita sudah masuk usia lanjut. Kira-kira sendete bumi pajama? Setengah 11. Bumi tambah setoi balik. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pentingnya taat kepada orang tua ini. Karena barang siapa yang tidak taat kepada orang tua, otomatis suatu saat pedere akan muncul anaknya yang durhaka kepadanya. Nah, durhaka sedai dong tua ini heran. Kadang-kadang anak nai suatu saat nanti akan durhaka pula. Kenapa? Ada contoh yang kita berikan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, karena mengingat madaroge kemungkinan pulang, kira-kira sebatik mada tutup, ada pertanyaan kira-kira? Batiwaran? Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang mada sampaikan pada malam ini sebagai penyebab turunnya hidayah, sehingga hati yang ada kesombongan, hati yang membantu, yang enggan berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah buka pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mada berdoa, mari dan sama-sama membaca istighfar dan syahadat sebagai tanda bahwa kita mengakui bahwa tidak ada yang maha kuat, tidak ada yang maha kuasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui bahwa tidak ada manusia yang suci di dunia ini, melainkan manusia-manusia yang memang Allah pilih dan beri hidayah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil mukarrabin. Al-Fatihah. Terkhusus kepada keluarga yang berhajat, mudah-mudahan apa yang dihajatkan menjadi penyebab turunnya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anak-anak yang akan dihitan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Kepada kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cahaya pada pikiran, berikan cahaya pada penglihatan, berikan cahaya pada pendengaran, berikan cahaya pada ucapan, berikan cahaya pada setiap hati kita, berikan cahaya pada perasaan kita, khusus
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka agar mampu menemukan solusi-solusi terbaik dari berbagai macam musibah dan permasalahan bangsa. Al-Fatihah. Lebih khusus desa kita Kadindi ini, kecamatan kita yang kita cintai, Pekat dan Tambora ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rahmatnya sehingga kecamatan Pekat dan Tambora ini jauh dari berbagai macam musibah dan mara bahaya. Al-Fatihah. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, sungguh kami malu memohon kepadamu ya Allah. Mengingat kami ini ya Allah, manusia penuh dosa ya Allah. Kalau bukan Engkau yang memberi hidayah kepada kami, lalu siapa ya Arhamar Rahimin? Berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami dapat melawan kesombongan kami, agar kami dapat menghancurkan hati kami yang sedang membatu pada saat ini ya Allah. Ya Allah, berikan cahaya pada hati kami ya Allah. Ingin sekali rasanya kami bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Namun karena hati kami masih membatu ya Allah, itu sulit dan berat kami lakukan ya Arhamar Rahimin. Berikan hidayah ya Allah, berikan hidayah ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni segenap dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebesar apapun dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sungguh sampai hari ini ya Allah, kami tidak mampu membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tua kami, melainkan kami harap balasan kedua orang tua kami surgamu ya Arhamar Rahimin. Surgamu ya Arhamar Rahimin. Surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami anak yang ditinggalkan ya Allah. Jadikan kami anak dari kedua orang tua kami ya Allah, anak yang soleh dan soleha, yang tetap berbakti kepada kedua orang tua, baik di saat mereka hidup atau kini telah tiada ya Arhamar Rahimin. Di antara kami pada saat ini ya Allah, ada yang kedua orang tuanya telah mendahuluinya ya Allah. Ampuni dosanya ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosanya ya Arhamar Rahimin. Di antara kami pada saat ini ya Allah, ada di antara kedua orang tuanya saat ini sedang sakit-sakitan ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Arhamar Rahimin. Angkatlah penyakitnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan keturunan-keturunan kami yang hadir pada malam ini ya Allah, keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, calon-calon pemimpin yang memiliki keberanian dan kejujuran ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.